Ade Sumarni dari kelas 3N dengan nomor MPM 120020319. Saya akan menjelaskan mengenai materi organizational learning dalam memenuhi mata kuliah manajemen inovatif. Mari kita simak videonya ya teman-teman. Konsep organisasi pembelajaran. Sebelumnya, organisasi pembelajaran itu apa sih? Organisasi pembelajaran adalah proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Nah, pembelajarannya itu apa sih? Nah, pembelajarannya yaitu proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Tingkatan organisasi pembelajaran terdapat 5. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir sistem ini yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, mental model. Kemapanan sikap mental atau model. Mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang ketiga yaitu tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang keempat ada personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Nah, yang terakhir ini ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Teori pembelajaran dalam organisasi. Teori dalam pembelajaran organisasi ini terdapat 3 ya teman-teman. Yang pertama mengenai operant conditioning, dalam kurung Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua mengenai classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian, sebaliknya. Yang terakhir, ketiga, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Selanjutnya, model pembelajaran masyarakat. Model pembelajaran masyarakat dapat dilihat dari teman-teman terdapat 4 ya. Yang pertama, proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua, proses mengingat retention process. Proses yang ketiga, proses mesin untuk meniru reproduction process. Proses yang terakhir yaitu proses pemberdayaan atau penguatan reinforcement process. Oke, selanjutnya cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran nih. Yang pertama, harus melakukan pembelajaran analitis. Yang kedua, pembelajaran sintesis. Yang ketiga, pembelajaran eksperimental. Yang keempat, pembelajaran interaktif. Yang kelima, pembelajaran struktural. Yang keenam, pembelajaran institusional. Jadi, cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran ini terdapat 6 loh. Selanjutnya mengenai karakteristik organisasi pembelajaran. Karakter organisasi pembelajaran itu ada berapa sih?
Ternyata ada 3 ya teman-teman. Dapat dilihat juga, yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Selanjutnya mengenai aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Nah, sebelumnya organisasi belajar ini organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya, sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Yang kedua, proses di mana anggota organisasi mendeteksi sebagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan restrukturisasi organisasi. Nah, yang terakhir itu proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Selanjutnya mengenai tensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Mengapa anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran ya? Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetensi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetensi, paradigma ini berakibat bekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Apa tindakan dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi? Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Membangun komitmen pada pembelajaran, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Terus bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Thank you for watching. Telah selesai dalam pembahasan tersebut. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you.